Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai motivasi kerja yang merupakan salah satu bab atau bab 9 biasanya dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Apa itu motivasi kerja? Motivasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, dorongan, atau berupa dorongan seseorang untuk melakukan upaya yang tinggi. Jadi seseorang bisa terdorong untuk melakukan upaya yang tinggi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Pemenuhan kebutuhan. Jadi orang itu dasar dari dorongan untuk melakukan sesuatu itu karena terdorong akan kebutuhan. Contoh, misalnya saya lapar, maka saya terdorong untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Saya membeli makanan. Nah, bagaimana kalau saya nggak punya uang? Maka saya akan bekerja untuk mendapatkan uang, untuk bisa mencapai tujuan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan makan. Nah, seperti itu. Jadi yang disebut motivasi itu adalah kemauan seseorang untuk melakukan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau dilihat motivasi itu berangkat dari kebutuhan dulu. Jadi orang yang termotivasi, kita bisa memotivasi orang kalau kita tahu kebutuhannya dia di mana. Nah, karena orang akan mau melakukan upaya yang tinggi ketika dia membutuhkan sesuatu, maka dia ingin memenuhinya sehingga akan mau mengeluarkan upaya yang tinggi atau mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Itu adalah motivasi. Bagaimana kaitan motivasi dengan kinerja? Kaitan motivasi dengan kinerja, menurut Suhardono ini, kinerja itu adalah fungsi dari M, A, dan O, yaitu fungsi dari motivasi. Artinya apa? Orang berkinerja itu karena ada kemauan. Kemudian karena ada kemampuan, ability. Dan juga karena ada opportunity, ada peluang untuk maju. Jadi orang berkinerja itu ada karena motivasinya, dia mau melakukan upaya yang tinggi, dia bersedia untuk melakukan upaya yang tinggi, ada kemampuannya, dan ada peluangnya. Itu menurut Suhardono ini. Nah, kemudian kalau menurut teori McGregor itu motivasi karyawan itu ada beberapa tipe. Tipenya adalah ada 2 tipe yang dari manusia itu, yaitu tipe Y dan tipe X. Kalau tipe Y adalah orang yang suka kerja dan mendapat tanggung jawab. Jadi orang itu ada yang tipenya suka bekerja dan suka mendapatkan tanggung jawab. Kalau ada juga tipe X itu sebaliknya. Jadi orang yang bertipe X itu tuh cenderungnya tuh malas. Dia tidak suka tanggung jawab. Jadi cara memotivasi keduanya juga akan berbeda. Nah, motivasi yang disebut proaktif itu adalah dia biasanya pada tipe Y, karena dia selain mampu, dia juga mau mencari peluang. Jadi karena dia suka dengan bekerja dan suka tanggung jawab, sehingga dia mau ketika belum ada peluang, dia mencari peluang di opportunity ini. Dia mencari peluang. Itu kalau motivasinya proaktif atau orangnya biasanya bertipe Y. Sebaliknya, kalau dia bertipe X, nah dia pada dasarnya malas, maka motivasinya itu adalah motivasinya reaktif. Jadi dia tidak proaktif di situ. Jadi kalau ada ya diambil, kalau nggak ada dia menunggu. Artinya dia menunggu stimulus. Nah, ini aplikasinya di dalam perusahaan untuk karyawan kita yang bertipe X dengan bertipe Y akan berbeda penanganan untuk mendorong dia melakukan sesuatu bagi pimpinan. Okay. Baik, selanjutnya macam-macam teori motivasi. Teori motivasi itu ada dibagi menjadi teori motivasi isi dan teori motivasi proses. Teori motivasi isi adalah menekankan pada apa yang memotivasi tenaga kerja. Jadi hal-hal yang memotivasi tenaga kerja. Apa itu? Tadi sudah bilang bahwa motivasi itu berangkat dari kebutuhan.
Nah, berarti di sini teori motivasi hanya menjelentrehkan atau menjelaskan tentang macam-macam kebutuhan manusia yang bisa mendorong seseorang untuk mau melakukan upaya yang tinggi. Nah, di sini ada 4 teori. Teori kebutuhan Maslow, di situ ada macam-macam kebutuhannya, ada macam-macam kebutuhan yang dikemukakan oleh Alder, ada macam-macam kebutuhan yang diberikan oleh McLeans dari 2 faktor dan McGregor dari 2 faktor, dan teori motivasi berprestasi dari McLeans. Nah, ini adalah teori motivasi isi yang menjelentrehkan tentang macam-macam bentuk kebutuhan. Kemudian, kalau teori motivasi proses itu menekankan kepada proses berlangsungnya motivasi. Apa sih yang membuat orang termotivasi dan bagaimana mereka mempertahankan dan mengakhirinya? Nah, begitu. Teori yang dikemukakan di sana yaitu ada teori pengukuhan, teori penetapan tujuan, harapan, dan keadilan. Baik, saya akan jelaskan tentang teori motivasi isi dulu berturut-turut dari kebutuhan Maslow, Alder, teori 2 faktor, dan McLeans. Baik, dari teori kebutuhan Maslow, dari teori motivasi isi, yaitu salah satunya adalah hierarki kebutuhan Maslow. Di situ Maslow mengklasifikasikan, mungkin ini adalah sudah dibahas di mata kuliah perilaku organisasi pada semester sebelumnya biasanya. Baik, saya ulangi saja. Jadi ada kebutuhan Maslow, hierarki kebutuhan Maslow membagi menjadi 5 tingkatan. Fisiologi pada tingkatan yang pertama, ya, diikuti oleh rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Menurut Maslow, untuk memotivasi karyawan, maka kita harus tahu di mana dia berada kebutuhannya, pada tingkat mana. Kalau misalnya dia pada tingkat 1, maka penuhilah kebutuhan pada fisiologi, kemudian pada tingkat 2, 3, dan 4, dan 5. Dan seperti itu. Kemudian pada perbedaan antara satu dengan yang ini sebenarnya nggak ada bedanya, cuma dia mengklasifikasikan dari kelima ini, ada diklasifikasikan menjadi 3, ada yang diklasifikasikan menjadi 2, begitu nggih, ada yang satunya itu juga diklasifikasikan. Jadi artinya dari 5 ini, kalau teori dari Alder, jadi kalau teorinya Alder, 5 ini diklasifikasikan menjadi 2. Apa itu? Pertumbuhan akan eksistensi terdiri dari apa? Fisiologi dan rasa aman. Sebenarnya sama, Maslow dan Alder. Cuma Maslow ya ada 5 tingkatan, kalau Alder 3 tingkatan. Apakah berbeda? Enggak. Hanya mengklasifikasikan saja. Kebutuhan akan eksistensi terdiri dari fisiologi dan rasa aman. Nah, sini ya. Kemudian kalau kebutuhan akan hubungan itu pada sosial, kebutuhan sosial dan kebutuhan eksternal penghargaan. Jadi ini dan eksternal, bagian eksternal dari penghargaan. Nah, sedangkan aktualisasi diri dan penghargaan pada internal itu termasuk kebutuhan akan pertumbuhan pada Alder. Sama, pemenuhan kebutuhan itu untuk memotivasi karyawan, maka dia harus memenuhi kebutuhan yang dia inginkan, yang dia butuhkan gitu. Kalau dia butuh uang, kita bisa memotivasinya dengan uang. Kalau dia butuh penghargaan, kita bisa memotivasinya dengan penghargaan, begitu. Baik, saya lanjutkan ke teori Frederick Herzberg, yaitu teori 2 faktor. Sama juga, jadi ada 5 tingkatan ini, maksudnya ada 5 kebutuhan yang ini oleh Herzberg. Cuma dia mengklasifikasikan ada faktor yang bisa memotivasi, tapi ada juga yang tidak memotivasi. Nah, jadi kalau Herzberg itu menambahkan, kebutuhan-kebutuhan ini tidak semua bisa memotivasi seseorang. Kalau yang memotivasi seseorang itu hanyalah kebutuhan 1, 2, 3 ini. Yang memotivasi seseorang itu adalah pada kebutuhan 4 dan 5. Kalau yang 1, 2, 3 ini itu tidak bisa memotivasi seseorang. Saya ulang nggih. Dari teori 2 faktor Frederick Herzberg ini, yang mengarah atau yang bisa memotivasi seseorang itu adalah teori atau kebutuhan yang aktualisasi dan penghargaan. Itu bisa memotivasi seseorang. Artinya apa? Jika perusahaan ingin
atau pimpinan ingin memotivasi karyawan, maka penuhilah kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaannya. Itu kalau menurut Federico Expert. Terus bagaimana dengan 1, 2, 3 yang pada lantai bawah ini? Nah, fisiologi rasa aman dan kebutuhan sosial itu adalah faktor higienis faktor. Jadi tidak bisa memotivasi. Jadi ketika Anda dipenuhi ini tidak bisa memotivasi. Tapi jika tidak Anda penuhi, maka bisa merongrong motivasi menjadi tidak termotivasi. Nah, jadi begitu. Jadi ini harga mutlak yang harus ada begitu. Jadi ini adalah harga mutlak yang harus ada dalam sebuah perusahaan. Ada pemenuhan kebutuhan fisiologi, rasa aman dan sosial. Nah, tapi jika nggak ada, maka orang nggak akan termotivasi. Tapi jika ada, orang tidak bisa memotivasi ke arah yang lebih tinggi lagi, tidak bisa, mentok dia. Nah, seperti itu. Beda dengan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri, itu bisa memotivasi. Kalau ini harga mati yang harus ada di perusahaan, itu disebut faktor higienis faktor. Higienis faktor itu faktor yang tidak bisa memotivasi, tetapi jika tidak dipenuhi akan merongrong motivasi menjadi lebih rendah. Begitu, orang tidak termotivasi begitu. Baik, selanjutnya adalah teori berprestasi dari McLelland. Kalau tadi kan ada membaginya ada yang McGregor's dari 3 ya. Sama, McLelland juga menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan akan berprestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan berafiliasi gitu ya. Orang ingin berprestasi, ingin punya kekuasaan, dan kebutuhan akan sosial gitu ya. Nah, dikatakan kalau seseorang itu memiliki prestasi yang tinggi, kebutuhan akan prestasi yang tinggi, kebutuhan akan kekuasaan tinggi, kebutuhan akan berhubungan dengan orang lain atau berafiliasi itu tinggi, atau berhubungan sosial tinggi, maka dia akan memiliki motivasi yang proaktif. Tadi sudah saya jelaskan kalau dia memiliki motivasi proaktif, dia biasanya akan senantiasa meningkatkan kemampuan dan mencari peluang. Nah, seperti itu, okay? Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori motivasi proses. Nah, kalau ini proses bagaimana terjadinya motivasi. Nah, kalau teori proses itu salah satunya adalah saya jelaskan dulu tentang teori pengukuhan. Seperti apa teori pengukuhan itu? Jadi suatu kegiatan yang dilakukan oleh karyawan di mana dia berkinerja tinggi kemudian diberi oleh perusahaan dengan ganjaran yang tinggi pula, maka perilaku itu akan cenderung untuk diulang di masa yang akan datang. Artinya apa? Ketika seseorang diberi misalnya kinerjanya bagus, ganjarannya juga bagus, dia diberi imbalan yang bagus juga, maka dia akan senang dengan itu. Dampaknya apa? Dia akan termotivasi untuk meningkatkan lagi tindakannya, bahwa hal itu ternyata menguntungkan bagi dia, dia senang dengan itu, kemudian sehingga dia akan termotivasi untuk melakukan kegiatan itu atau menunjukkan prestasi itu di masa yang akan datang. Nah, begitu. Baik, ini motivasi kerja yang reaktif, nggih. Karena berdasarkan dapat imbalan dulu. Jadi ada dia berkinerja, kemudian dia dapat imbalan, baru dia akan termotivasi. Berarti bukan proaktif nih. Kalau proaktif itu kan mencari, nggih. Mencari peluang sendiri, meningkatkan kemampuan sendiri untuk bisa memotivasi diri untuk melakukan sesuatu. Baik, kalau kemudian teori motivasi proses yang kedua adalah teori penetapan tujuan. Nah, menurut teori penetapan tujuan, jika perusahaan menetapkan tujuan yang cukup sulit, khusus, jelas, dan diterima oleh tenaga kerja, maka itu akan mengarah kepada prestasi kerja dan mengarah pada motivasi kerja. Jadi kalau misalnya tujuannya enggak sulit, dia enggak akan termotivasi. Enggak khusus, enggak jelas, enggak diterima tenaga kerja, maka dia tidak akan termotivasi. Nah, makanya itu ketika menetapkan sebuah tujuan organisasi, aplikasinya dalam perusahaan itu nggih, dalam menetapkan tujuan organisasi, maka harus ditetapkan tidak terlalu mudah tujuannya, tapi cukup sulit. Kenapa kok cukup sulit? Kok enggak sangat sulit? Nanti kalau sangat sulit, justru dia juga tidak akan termotivasi untuk mencapainya. Karena apa? Dia membayangkan itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dicapai, sehingga tidak akan memiliki motivasi untuk mencapainya. Maka dari itu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi itu harus cukup sulit, khusus, jelas, dan bisa diterima oleh tenaga kerja. Itu bisa mendorong ke arah motivasi kerja.
Nah, ketika mereka menetapkan tujuan sendiri, maka disebut sebagai orang yang proaktif. Ketika tujuan itu hanya ditetapkan oleh perusahaan, maka dia disebut sebagai reaktif. Kadang kan perusahaan menetapkan tujuan, kemudian individu tersebut memberikan target tersendiri untuk dirinya. Nah, itu disebut sebagai dia adalah motivasinya yang proaktif. Tapi kalau apa dari perusahaan itu namanya reaktif. Baik, teori model pengharapan. Kalau teori model pengharapan berarti seseorang karyawan itu kan sudah melakukan pekerjaannya. Pekerjaan dilakukan dengan baik, maka dampaknya adalah harapannya adalah kinerjanya baik juga. Nah, kinerjanya baik, dia akan berharap juga akan ganjaran yang diberikan oleh organisasi atau upah, penghargaan dan sebagainya yang diberikan oleh organisasi juga baik, sehingga bisa mencapai tujuan pribadi begitu. Itu adalah teori pengharapan. Kemudian teori motivasi proses. Nah, dalam teori motivasi proses, orang itu cenderung teori motivasi proses yang selanjutnya adalah teori keadilan. Dari teori keadilan ini artinya seseorang itu akan cenderung untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi apa yang diberikan oleh perusahaan dengan apa yang dia terima cenderung dibandingkan dengan orang lain pada jabatan yang sama. Misalnya saya sebagai sekretaris di perusahaan ini. Kemudian teman saya dipakai sebagai sekretaris juga di perusahaan B. Nah, saya akan cenderung untuk membandingkan di perusahaan yang serupa, sama-sama sekretaris, apa yang dia terima dan apa yang saya terima, begitu. Nah, jadi kalau dirumuskan hasil keluaran seseorang, masukan seseorang artinya apa? Saya sudah mengeluarkan tetesan keringat itu sebanyak 2 tetes. Maka berapa uang yang saya dapatkan? Hasil yang saya dapatkan, pengakuan yang saya dapatkan seperti apa? Dibandingkan dengan tetesan keringat dari orang lain, dibandingkan dengan apa yang diterima orang lain pada pekerjaan yang serupa. Nah, gitu nggih. Baik, terus bagaimana aplikasi di dalam perusahaan mengenai teori-teori tersebut? Bagaimana cara untuk meningkatkan kinerjanya? Nah, cara untuk meningkatkan kinerjanya itu bisa dari peran pimpinan, peran diri sendiri, dan peran organisasi. Kalau peran pimpinan itu kita bisa bersikap keras atau berorientasi tugas. Kemarin di mata kuliah itu ada orientasi pada, jadi cara berorientasi pada hubungan dan orientasi pada teori kepemimpinan. Ada berorientasi pada hubungan, ada yang berorientasi pada produksi atau hasil prestasi. Nah, ketika seseorang itu berorientasi pada hubungan, artinya apa? Dia lebih mengarah pada empati, diskusi, kemudian nggak senantiasa target begitu ya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Itu adalah yang disebut sebagai berorientasi pada produksi. Jadi berorientasi pada tugas, saya ulangi lagi, berarti pimpinan itu lebih mengedepankan bagaimana perasaan daripada karyawan. Jadi tidak terlalu menekan kamu targetnya harus sekian, harus diselesaikan dalam waktu sekian. Saya tidak mau ada kesalahan, seperti itu, tidak semacam itu, tapi lebih pada berorientasi pada karyawan kalau berorientasi pada karyawan. Nah, kalau berorientasi pada tugas berarti sebaliknya yang saya bilang tadi, dia menekankan kamu targetnya harus sekian, target itu harus tercapai dalam waktu sekian, saya tidak peduli apa yang terjadi, yang penting target kamu tercapai. Nah, seperti itu intinya, berorientasi pada tugas. Terus kamu akan dikasih tugas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, seperti itu. Jadi tugas. Nah, dampaknya itu apakah bisa diaplikasikan? Tidak selalu bisa diaplikasikan, itu tergantung pada tipe karyawannya. Kalau tipe karyawan yang memberikan harga tinggi pada ketaatan dan atasan, jadi ada yang karyawan itu yang cenderung suka patuh dan juga taat kepada atasan. Kalau disuruh-suruh, kamu mengerjakan A, B, C, D, E, F, G, dia tidak akan merasa terpaksa, sehingga kinerjanya tetap bagus. Tapi sebaliknya, tipe karyawan yang misalnya dia
tenaga kerja itu memiliki harkat tinggi akan kemampuan dan kemandirian. Artinya tenaga kerja itu pintar, kemudian kemampuannya mampu, ya mandiri. Dia nggak suka disuruh-suruh, dia sudah tahu tanggung jawabnya. Kalau terlalu disuruh-suruh, saya mau ini, mau itu, tugas-tugas dan tugas, maka dia akan merasa dipaksa, dia akan merasa dibatasi ruang geraknya, sehingga justru kinerjanya akan jelek. Kalau mereka seperti ini, mereka lebih suka diberikan kebebasan, begitu. Jadi dalam memotivasi karyawan itu harus disesuaikan dengan tipe daripada karyawan itu. Kemudian tujuan yang bermakna. Nah, untuk memotivasi kerja, peran pimpinan adalah membuat sebuah tujuan yang bermakna. Bagaimana? Ya, tenaga kerja dan pimpinan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini kemarin saya sudah MBO itu sudah saya jelaskan game management by objective dalam sub pokok bahasan sebelumnya tentang seperti apa kerjasama untuk mencapai tujuan antara tenaga kerja dan pimpinan yang diaplikasikan dalam manajemen by objektif. Ya, seperti apa contohnya, aplikasinya bagaimana, itu bisa dibuka kembali pada bab sebelumnya. Baik, peran diri sendiri. Nah, untuk meningkatkan motivasi kerja ada juga peran dari diri sendiri, yaitu kalau peran dari diri sendiri, kalau tipenya adalah dia bertipe Y, is okay. Artinya apa? Orang itu pada dasarnya rajin, suka tanggung jawab, dia suka mencari peluang. Jadi dia tetap bisa memiliki kinerja yang bagus. Tetapi kalau tipenya X berbeda lagi. Tipe X itu perlu bantuan pimpinan untuk opiak-opiak dia atau mendorong dia. Harus dikasih tugas A, B, C, D, karena dia malas. Kalau nggak dikasih tugas dia nggak ngapa-ngapain. Jadi dia harus dimonitor terus, dikasih target apa, kamu harus melakukan apa dan sebagainya. Nah gitu, untuk mengubah sistem nilai dia yang awalnya malas biar tidak jadi malas, begitu gitu. Kemudian untuk meningkatkan motivasi kerja juga bisa dari peran organisasi. Peran organisasi dari mana? Berupa kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh organisasi. Kebijakan misalnya tentang kendali mutu, harus sekian, tidak ada kesalahan sebesar sekian maksimal, begitu. Tidak ada produk cacat, nah seperti itu. Kendali mutu. Kemudian aturan ada dari tentang imbalan. Kamu punishment seperti apa, reward and punishment itu juga bisa meningkatkan motivasi kerja. Misalnya salah satu contoh, orang yang biasa terlambat itu akan senantiasa mengulangi kegiatan terlambatnya atau perilaku yang keterlambatannya itu ketika tidak ada punishment. Tapi dengan adanya punishment maka orang itu akan ada upaya untuk mengurangi tingkat keterlambatan. Begitu juga dengan adanya reward, begitu ya. Nah, itu juga dapat memotivasi kerja. Baik, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.